Oke. Terakhir itu struktur organisasi seperti ini ya. Saya contohkan di bawah aja halaman ini. Saya lewatkan dulu ya halaman yang ini. Ini simple sekali, masih yang simple, tapi nanti akan saya jelaskan. Baik, sini ya, saya buatkan struktur organisasi. Langkahnya adalah dia tetap sama, ya. Ada pada insert ya. Jadi semua yang akan Anda sisipkan itu ada pada menu insert ya. Ini artinya menyisipkan. Kalau menu-menu untuk penulisan biasanya ada pada home semuanya. Berkaitan dengan halaman itu pada menu tab. Yang di atas ini kita sebut dengan menu tab. Nah ya. Kemudian di bawah ini kita sebut dengan rebound-reboundnya. Tombol-tombol yang bisa diklik ini. Nah, nanti rebound-rebound ini ada kotak-kotak lagi kita sebut dengan grup-grupnya, grup-grup atau grouping-groupingnya. Jadi kalau saya klik ini insert misalnya, maka ini menu tab insert, kemudian ini ada beberapa grup di sana, grup page, ini satu kotak, table satu kotak, kemudian ini ada illustration satu kotak, dan berikut seterusnya. Nah, kita ini ambil smart art itu ada di grup illustration. Jadi kalau saya sebutkan klik tab art, kemudian pada bagian grup illustration, Anda klik tombol smart art. Gitu ya. Smart Art itu nanti akan muncul kotak dialognya seperti ini. Anda tinggal pilih bagiannya, ada macam-macam ini. Ya, ada list, proses, ini bisa Anda pilih untuk aplikasi yang lain nanti. Tapi kita nggak bisa contohkan semuanya ya, karena waktu dan ini terbatas. Yang sering Anda gunakan yaitu struktur organisasi. Makanya kita pilih yang struktur organisasi. Struktur organisasi itu ada pada tab hierarki ini ya, hierarki. Ini kemudian Anda pilih yang paling atas, sudut kiri atas, yaitu bentuk yang standar. Kalau bentuk yang ini nanti lain bentuknya, ke samping dia. Ini kita ambil yang standar, yaitu yang organization chart. Jadi tadi insert, kemudian pada grup illustration klik smart art, kemudian muncul kotak dialog smart art, Anda klik pada pull down menunya yang hierarki, kemudian pada bagian pilihan hierarkinya Anda pilih yang bagian sudut kiri atas, yaitu yang organization chart. Seperti itu ya langkahnya. Baik, kalau sudah Anda pilih ini, terpilih dia ada kuning kotaknya di sana, Anda oke kan, maka akan terbentuk seperti ini. Ini hampir sama dengan clip art, word art tadi. Kalau Anda klik di luar, dia Anda aktif, Anda klik di bagian dalamnya, aktif dia. Yang kita klik itu ada dua. Di luar kan hilang dia ya. Kemudian saya klik di dalam. Yang Anda klik ada dua, klik di dalam kotaknya ini, lalu kemudian klik di bagian teksnya. Ya, klik di bagian kotak, lalu klik di bagian teks. Jadi di bagian, kalau kita mau mengklik di bagian kotak itu, kita klik ini, di kotaknya. Kalau mengklik di bagian dalam itu berarti teksnya, kita siap untuk mengetikkan. Kalau kita klik di bagian luar itu kotaknya, dalam teksnya gitu ya. Jadi mengkliknya nanti Anda perhatikan ya. Mengkliknya Anda perhatikan. Nah, kalau kita mau menghilangkan, tinggal kita delete aja. Bagian mana yang mau kita hilangkan? Misalnya kotaknya tadi saya sudah hilangkan yang sebelumnya ya. Misalnya ini, saya mau hilangkan, saya klik kotaknya. Kemudian saya tinggal hapus. Ya, pakai delete biasa atau backspace biasa, ini hilang. Kotaknya yang kita klik. Nah, lain nanti kalau kita klik teksnya nih, lain lagi. Kalau kita klik teksnya, yang terhapus teksnya di dalamnya ya. Jadi ada dua yang kita klik, kotak dan teksnya. Gitu ya. Oke, baik. Tanda simbolnya seperti itu sama. Baik, setelah itu berikutnya Anda perhatikan ketika kita mengaktifkan ini, klik ini aktif, ya, struktur organisasinya aktif atau organization-nya aktif, itu ada menu format di sini. Anda klik yang menu format ini untuk memunculkan menu-menunya. Seperti ini ya. Format ada desain, tapi menunya semuanya ada di desain sih semuanya ya. Desain ini ya. Anda perhatikan seperti ini. Ada add shape, menambahkan kotaknya. Bagaimana cara kita menambahkan kotaknya? Kita letakkan di mana kita akan menambahkan kotak. Misalnya, saya mau menambahkan di bawah ini ya. Anggaplah ini saya bikin A dulu supaya Anda mudah memahami ya. B, ini C, ini D. Tinggal kita ketikkan aja. Nah, saya sekarang mau menambahkan kotak di B misalnya. Maka saya klik B, lalu saya tambahkan add, klik di sini menu add, shape, ya.
Anda pilih, ada macam-macam pilihannya, add, shape, after, before, above, below, assistant. Anda pilih yang below, supaya ditambahnya ke bawah. Add, shape, below. Seperti itu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ternyata Anda nggak mau bentuknya seperti ini, tapi mau bentuknya ke bawah lurus seperti itu, maka klik kembali yang atas ini kotaknya. Kita atur dia tampilannya supaya dia lurus. Itu ada pada layout ini. Layout itu ada bentuk standar, ada bold ini dua-duanya, cabangnya kedua-duanya. Ada left, hanging, tergantung tapi ke sebelah kiri. Kalau yang sekarang ini berarti right hanging ya, tergantung dia, tapi ke arah kanan arahnya. Ya, jadi yang kita pilih itu, jadi kalau kita mau pilih layoutnya, yang kita pilih adalah yang standar. Standar itu dia ke bawah, seperti itu. Ya. Oke, saya mau nambah lagi Pak, satu lagi di bawahnya ini boleh, kita tinggal add-kan lagi, add below-nya juga, tapi jangan lupa klik dulu yang atas ini, jangan klik yang bawah. Kalau klik yang bawah nanti tambahnya itu di bawahnya ini lagi, berjenjang dia. Harus diklik yang atas ini. Add lagi, below, tambah seperti itu dia. Nah ini nggak perlu Anda perbesar perkecil, setiap kali ada penambahan dari kotak-kotak ini, nanti dia akan membentuk sendiri. Jadi jangan sekali-sekali nanti Anda memperbesar atau memperkecil kotak ini. Biarkan dia, kita buat dulu berapa yang akan kita buat kotaknya, buat semuanya. Selesai kita buat semua kotaknya, nanti dia akan mengatur sendiri besaran kotaknya. Kalau dia ada 20, nanti ya kecil-kecil lah bagi 20 dia. Tapi kalau udah Anda ganggu-ganggu ini, besar perkecilkan, nanti dia nggak sinkron lagi, nggak otomatis berubah size-nya. Setiap kali Anda menambahkan, nampak nih kan? Ketika dia tadi ini belum ada, kotaknya lebih besar kan? Nanti saya tambahkan dia mengecil, tambahkan lagi dia mengecil sesuai dengan size-nya. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Bisa ya? Baik. Nah, berikutnya bagaimana Pak? Saya mau membuatkan teks seperti yang tadi yang saya lihat di atas ini. Direktur utama, misalnya ya. Oke. Saya tinggal mengetikkan aja. Saya mungkin direktur aja saya buat direktur. Itu ya. Nah, kemudian untuk di bawahnya gimana? Saya enter. Namanya siapa? Anggap aja namanya Budi. Budi S. Sentosa. Ya, namanya itu aja. Supaya dia sentosa, aman dan sentosa. Ya, Direktur Budi Sentosa. Bagaimana Pak seandainya saya mau bikin struktur organisasi, saya kasih garis bawah. Nah, di dalam struktur organisasi Microsoft Word 2007 itu nggak bisa kita aktifkan underline-nya. Dia akan mati secara otomatis. Nah, bagaimana kalau seperti itu Pak, kita membuat garis seperti di atas ini Direktur Utama? Caranya adalah dengan kita mengetikkan dulu di luar, baru kita paste-kan di dalam. Contohnya, ini Direktur, saya cut dulu, saya letakkan di luar seperti ini. Mana dia teksnya? Ya, seperti ini. Tolong diperhatikan ya. Nah, Direktur seperti ini. Lalu, ini saya hilangkan aja buletnya, saya nggak perlu buletnya. Lalu saya blok dia. Setelah saya blok, baru saya buatkan underline. Setelah ada underline-nya, baru saya copy, paste-kan lagi di dalam. Gitu ya. Saya paste-kan di sini. Seperti itu. Ini tinggal di enter. Ya, itu caranya ya. Karena di dalam ini dia banyak dari menu-menu di sini nggak aktif, underline termasuk diantaranya. Jadi Anda buat dulu teksnya di luar, ketikkan, kasih underline, baru copy paste-kan dia ke dalam. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya, saya pikir cukup jelas. Kemudian yang lain apa lagi yang perlu kita ini? Setelah kita membuat ini, anggaplah sudah Anda ketik semuanya, kan tinggal diklik aja ya, ketik, klik, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Berikutnya adalah kita bagaimana merubah kotaknya. Anda lihat pada desain ini ada banyak menu di sana. Ya, ada banyak menu. Anda bisa memilih-milih bentuk-bentuknya di sini. Ya. Kalau kita mau seperti di sana tadi merubah warnanya, Anda lihat di sini ada change color ya. Di bagian klik tab desainnya, kemudian pilih yang change color ya. Anda perhatikan, ada yang warna biru, ada yang warna itu. Saya ambil seperti ini. Jadi setiap satu struktur organisasi, satu baris itu beda warna. Jadi ini tahapan tingkat paling tertinggi satu warna,
tingkap di bawahnya satu warna. Kalau saya mau ganti lagi bisa sama seperti yang di sana, gitu ya. Tinggal Anda ganti seperti itu. Oke, baik. Ada pilih-pilihan di sana. Kalau Anda mau memilih lagi bentuk yang lain juga bisa Anda pilih. Kalau bentuknya mau dipilih ada macam-macam di sini. Kalau Anda rubah bentuknya, dia berubah jadi bentuk yang lain. Tapi kita kan pakai standar ini struktur organisasi. Ya, tinggal saya pindahkan ke sini, bentuknya jadi gitu. Ini jadi seperti itu. Pindahkan lagi, bentuknya seperti ini. Jadi ada banyak bentuk yang bisa kita pilih ya, seperti ini. Di sini bentuknya bulat, ada bayangannya, dan seterusnya ya. Baik, ini tadi yang standar ya. Itu. Kemudian nanti apa lagi? Itu dia. Ada yang lain mau ditanyakan? Silahkan, tadi sudah rasanya dibuat, ini sudah oke membuat kotaknya. Kotak biasa ya, cara membuatnya ya. Nanti teksnya akan Anda tuliskan di bawahnya ini, sudah selesai dia, teks akan Anda buatkan di bawahnya ini, tinggal diketik aja. Ya. Ketik di bawahnya ini, teksnya, misalnya CV, itu ya, juga di samping dia, di bawahnya, enter 1, enter lagi. Sebaiknya sebelum buat ini nanti dari atas Anda enter dulu ya, supaya gampang ya. Enter dulu ke bawah, supaya Anda nggak mudah. Nah, ini tinggal Anda tarik ke atas, supaya mudah. Jadi nanti ketika Anda mengklik kursor di bawah, gampang. Ya, itu karena dia tadi belum di ini. Nah, nanti tinggal Anda ketikkan di sini tulisannya, apa aja, misalnya CV Sentosa, gitu ya. Oke, tinggal Anda buat rata tengah misalnya. Nanti setelah itu udah, baru Anda buatkan kotak di sini. Ini kan kotak itunya, Anda buatkan bordernya seperti ini. Ya, buatkan bordernya, masukkan di dalam dia ya. Buatkan kotak, kemudian oke. Nah, ini nanti Anda masukkan di dalam gitu ya, dibuatkan kotaknya. Jadi tinggal Anda blok aja dia, lalu dibikinkan kotaknya ya. Itu aja cara membuatnya. Untuk ini nanti. Ya, blok. Seperti ini. Bikinkan kotaknya, border. Langsung aja Anda pilih yang inilah, gini. Ya. Nanti tinggal ini mau dirubah, mau dikasih di atas seperti bayangan shadow seperti ini, tinggal dibuatkan. Ya. Jadi gitu cara membuatnya. Ini juga sama. Ya. Yang lain-lain juga. Lihat, perhatikan. Nah, ini penomoran ya. Bukan ini ya. Penomoran. Dia nggak bisa diklik kalau penomoran. Nih. Seperti itu dia kalau diklik. Ini juga bulletnya juga sama, Anda perhatikan. Dibuat bullet, jangan dibuat simbol. Beda ya. Saya katakan tadi, Anda misalnya saya insert simbol, misalnya saya pilihkan simbol, misalnya seperti ini. Ya. Nah, ini. Ini kan sama dengan di atas bentuknya, ini insert simbol. Dengan yang ini, bedanya adalah ini nggak bisa diklik nih. Nggak bisa diklik. Kalau yang di bawah ini bisa. Kenapa? Karena dia menggunakan simbol. Bukan menggunakan bullet. Kalau yang ini menggunakan bullet. Nah, tapi sama-sama simbolnya sama persis. Insert bullet. Jadi nanti coba diperhatikan itu ya. Oke. Baik. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan dengan itu, Nak? Ini semuanya Maaf, Pak. Ya? Mau bertanya, Pak. Ya, Tania. Silakan, Tania. Ya, Tentang mengenai daftar isi, Pak. Itu pakai pengaturan daftar isi atau buat manual, Pak? Ini nanti Anda bikin dulu manual, tapi kalau Anda sudah bisa daftar isinya, nanti Anda buatkan daftar isinya juga secara otomatis. Kalau nggak bisa nanti akan saya carikan itunya untuk Anda buatkan. Kalau ini dia buatkan secara otomatis, Nak, seperti ini. Ya, Anda tinggal atur dia, ini diklik di sini, ya, tab-tabnya diatur seperti ini. Ya, oke ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini dia, Anda atur tab-tabnya seperti ini kan nanti tinggal kita tekan tab aja dia udah langsung otomatis ya. Kalau ini dengan otomatis dibuatnya. Ya. Kan saya hapus nih. Saya tinggal tekan tombol tab aja di ini, dia udah otomatis panjangnya sama persis. Ya. Seperti itu. Ya. Otomatis. Kalau saya hapus dia tab seperti itu. Bagaimana tadi caranya? Tinggal Anda posisikan aja seperti itu. Lalu Anda
double klik di sini bisa. Anda masukkan positionnya. Ya, masukkan berapa jaraknya, atur jaraknya di sini, stop positionnya. Lalu di bawah Anda pilih dia di bagian mana dia, bagian kiri, left kah dia. Lalu di bagian bawah itu Anda pilih apa bentuknya, garis kah dia, seperti ini. Ya, pengaturannya seperti itu. Oke? Ya, Anda buatkan teksnya dulu. Setelah Anda selesai ini membuat seperti ini, pasti teksnya Anda ketikkan dulu semuanya. Selesai teksnya baru Anda lakukan pengaturan itu. Ya, tinggal Anda double klik aja di tabnya ini, nah. Di tabnya ini Anda klik. Ini kan startnya ya, double klik di sana. Muncul seperti ini. Anda masukkanlah nilainya, lalu pilih. Yang perlu Anda perhatikan ini adalah tab-tabnya. Di mana Anda mau berhenti nanti, Anda masukkan ini 2,5 cm, kemudian nanti align-nya, ratanya kemana gitu. Rata kemana dia? Ada left, right, center. Kemudian berikutnya leader-nya ini adalah maksudnya itu dia yang bentuk seperti apa yang Anda mau. Kalau Anda mau titik-titik ya berarti Anda pilih yang dua ini titik-titik ya. Itu ya. Oke ya. Nah, karena ini tidak ada di sini jadi dia ini. Jadi Anda pilih titik-titik. Berhentinya mana, ratanya rata kemana, lalu kemudian setelah itu bentuknya seperti apa. Gariskah dia seperti titik-titik kah dia, atau seperti garis seperti ini, atau garis lurus seperti ini, garis tidak putus-putus. Jadi dipilih nantinya. Setelah itu tinggal Anda tabkan aja untuk menjalankannya, tuliskan namanya. Oke ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Nanti kalau enggak saya jelaskan ulang lagi kalau belum paham nanti supaya Anda ada waktu untuk praktek ya. Maaf Pak, saya Ya. mau bertanya lagi Pak. Silakan Tania. Ya. Yang mengenai blogspot itu Pak, cuman satu yang diposting Pak. Satu dulu aja nak. Kalau Anda mau lebih dari itu boleh, itu mempermudah untuk tugas semester Anda. Karena yang diposting itu kan saya bilang tugas Anda untuk Meet, sebelum Meet nanti udah dikerjakan, minggu depan berarti semuanya sudah membuat, itu adalah membuat blog, lalu memposting yang pertama. Ya. Nah, kalau Anda mau posting 2, 3, 4, dan seterusnya nggak apa-apa, itu nanti tugas semester, jadi mempermudah Anda. Jadi yang mana yang sudah ada Anda posting aja dulu, tapi yang penting dibuat blog, posting pertama, itu yang saya nilai untuk yang UTS. Nilai tugasnya. Kalau Anda buat 2, 3, ya bagus. Nanti kan tinggal Anda mempermudah Anda. Di semester, saya mau tugasnya blog juga, tapi semua yang sudah itu Anda posting dan Anda kasih linknya ke saya. Supaya saya cek benar-benar dari semua latihan yang kita buat itu sudah diposting atau belum. Oke, Tania, ada lagi ya mau ditanyakan? Baik Pak, terima Atau yang kasih lain? Pak. Yang lain ada mau ditanyakan lagi? Silakan. Pak, Ya. boleh ulang yang cara dropcap yang pakai bingkai itu, Pak? Boleh. Saya contohkan di sini aja ya. Langsungnya di latihan ini. Jenisnya coba perhatikan. Ini kalau Anda menemukan nanti ada dropcap dan ada kolom ya. Yang jenisnya itu kolom berarti ya. Atau dropcap yang pakai bingkai. Yang kayak B yang di bawahnya, Pak. Oke, baik. Langsung aja di sini berarti ya jenisnya. Ini kan sudah ada K-nya. Ya, ini tinggal menambahkan di sini aja nih. Gampang sekali nih. Di border ini kita membuat kotak ini. Ambil aja yang border ini. Border and shading. Ya, kalau Anda mau langsung garis biasa aja ini aja. Outside border ini. Kalau mau langsung ini aja klik sudah jadi kotaknya. Ya. Tapi kalau Anda mau mengatur kotaknya misalnya Anda ingin dia itu ada arsiran atau jenis 2 garis atau yang lain-lain, Anda klik di bagian ini, border ini, ambil yang border and shading ini. Pilih yang bagian border. Nah, di sini Anda pilih. Mau yang pakai shadow, klik yang ini. Ya, shadow. Kalau box ya biasa dia. Kalau ini shadow ada arsirannya Anda perhatikan. Nah, kalau mau dipertebal itu di bagian ini, width-nya ini. Setengah itu ganti menjadi 2 misalnya. Kalau mau warna juga bisa, mau jenis garis juga di sini. Style itu untuk jenis garis. Putus-putus atau ini, atau enggak biasa. Ya. Kalau mau warna, ini, di sini, color. Saya mau warna apa garisnya misalnya.
Tinggal Anda pilih. Tapi yang penting utama itu paling yang kita butuhkan kan jenis garisnya. Kita ambil jenis garis biasa. Ini dia. Kemudian ketebalannya 2/4. Kalau sudah oke. Ini untuk yang border ya, untuk yang seperti ini. Kalau yang page border untuk halaman semuanya, itu Anda pilih yang ini nanti, beda dia tabnya. Ya, kalau untuk arsiran ini shading. Ini untuk page border berarti untuk garis keseluruhan halaman. Kalau yang border yang kita gunakan itu yang text atau drop cap atau apa yang mau kita kasih kotak itu pakai yang ini, border. Tinggal dipilih di sini, ya. Diokekan, udah jadi dia. Udah, Janis? Cukup jelas? Iya, Pak. Jelas, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang lain masih ragu, silahkan. Ya, ini udah semuanya materi kita. Kira-kira nanti kita ujiannya seperti ini nih, nak ya semuanya ya. Jadi nanti penambahan paling di tabel aja. Kayak gini, tapi kira-kira saya tambahkan tabel nanti. Tapi dengan memperhitungkan waktunya. Saya maunya sih paling 1 jam saja Anda selesai bekerjakannya. Kalau ini kan gampang, tinggal insert clip art, insert word art, insert ini gitu ya. Tinggal buat itu aja. Yang lain-lain tinggal dikasih border atau yang lain-lainnya. Bisa? Ada yang mau ditanyakan lagi nak untuk yang ini sebelum kita masuk ke praktek nanti? Saya kirimkan ini ya. Saya ingin Elizabeth? bertanya, Pak. Ya, silakan Ya. Elizabeth. Tapi nggak tentang tugas nih, Pak, tentang Microsoft 2007, Pak. Ya. Jadi Ya, saya kenapa? ada kendala di softwarenya gitu, Pak. Ya. Tadi kan ada kendala pas ada Activation Wizard. Di situ langsung error gitu Microsoft saya, Pak. Nggak ngerti saya lagi, Pak. Jadi masalahnya berarti dia tidak bisa diaktifkan, Elizabeth? Ya. Begitu Ya. Anda mau buka dia seperti ini misalnya, dari awal ini dibuka dia lalu tiba-tiba nggak bisa ini lagi, nggak bisa diaktifkan dia, langsung error gitu ya? Iya, awalnya nggak bisa ngetik kan, Pak. Terus saya cancel aja, terus tiba-tiba dia error gitu, Pak, katanya. Error tuh nggak bisa dibuka aplikasinya lagi. Terus saya nggak bisa ngetik, Pak. Sebenarnya kalau mengatasinya diinstal ulang aja dia, Elizabeth. Oh. Ada masih Anda itunya, softwarenya? Microsoft, Pak. Ya, Microsoft Office 2007-nya masih punya. Masih, Pak. Nah, itu diinstal ulang aja. Yang ini nanti yang lama itu di-uninstall aja, karena kalau mencari kesalahannya kita nanti kan banyak ya. File di Microsoft itu bisa ada puluhan dia. Kalau mau cari di mana yang error, pasti ada salah satu file itu yang kena hilang atau crash atau kena virus atau apa. Nah, cara yang paling mudah sebenarnya di-remove aja itu, di-uninstall itu dulu dari Office, dari itunya, lalu install yang baru. Gitu. Ya, kan di-install bisa ya? Ada softwarenya kan? Ada, Pak. Ya. Diinstal ulang itu aja. Kalau mencari anunya nanti susah, itu lama nanti bisa Anda ini. Jadi uninstall dulu dari sistemnya, dihapus dulu. Setelah di-uninstall nanti ambil yang baru, Microsoft Office yang folder master software-nya, tinggal klik aja di sana. Klik, nanti masukkan keyword-nya kan, primary apanya, atau lisensinya, masukkan kodenya, udah nanti dia terinstall nanti. Kalau sudah tinggal Anda pakai aja nanti, udah nggak ada masalah. Di situ aja. Ya? Bisa ya Pak, kira-kira? kalau misalnya ada kendala tentang install ini, Pak, boleh nggak sih, Pak, saya pakai WPS dulu, Pak? Nggak apa-apa, WPS. Nggak apa-apa. Kalau Anda mau saya ini kan di sini juga boleh. Kalau Anda mau lihat saya ini kan di sini, saya masuk di itu. Saya sharekan aja dulu itunya nanti. Saya keluarkan ini sebentar, lalu saya sharekan itu ya, sebentar ya. Kalau mau Anda lihat nggak apa-apa. Ini saya keluar dulu. Nanti saya ambil di yang saya harus mau masukkan itu harusnya jadinya Microsoft ya. Microsoft sebentar. Saya sharekan yang ya sini ya. Oke. Microsoft ya. Oke. Saya ambil yang ini ya, sebentar. Di sini saya mudah-mudahan ada softwarenya nih, jadi Anda bisa lihat sebentar ya. Saya sharekan. Ini udah mau putus juga sih. Nanti kalau terputus artinya Anda langsung itu ya bekerja ya. Ini saya ambil. Nah, foldernya kira-kira seperti inilah ya. Anda ambillah di master software. Kalau saya itu adanya di
softwarenya di master, mana master software saya ada di E barangkali. Semua software saya, software master software tadi ya. Di data iPhone, data flash disk. Nah, ini master software ya. Nah, ini kan ada Office nih 2007 ini ya, seperti ini ya. Ya, dia kan nampak ya, itu foldernya tadi saya klik ya. Ini foldernya 2007. Nah, Anda tinggal masuk ke sini setup ini. Double klik di setup, ada file application ini. Numberingnya ini kan keywordnya. Ini Anda copy dulu. Nanti. Copy. Setelah itu Anda copy ini. Serial number ya. Dia buatkan di sana ya. Serial number ini kan Iya, Pak. ada nih serial number. Nah, lalu double klik yang ini. Setting ini seperti ini. Ya. Nanti muncul dia seperti itu ya. Nah, tinggal di yes-yes-kan aja. Nanti yes, nanti dia minta serial number-nya, Anda masukkan serial number yang ini tadi. Ya. Kalau dia bilang nanti dia tanyakan ada yang terinstall, remove yang sebelumnya ya, Anda kasih remove yang sebelumnya, ganti dengan yang baru gitu ya. Ini aja dia dua Iya, ini Pak. filenya nih, serial number itu untuk serial number-nya, kemudian ini penginstalannya ya. Double klik aja nih file application-nya nih. Di dalam folder Office 2007, ini Office-nya 2007-nya tadi ya. Oke? Ya, bisa ya kira-kira ya? Informasinya, Pak. Ya, baik. Kalau ada kendala-kendala yang lain juga tidak masalah, Nak ya. Saya nggak terbatas dengan ilmu ini aja. Apa aja yang Anda tanyakan sehubungan dengan yang lain-lain juga boleh. Selagi saya masih bisa menjelaskan, saya jelaskan ya. Baik. Oke, saya pikir kita cukupkan sekian dulu. Ada yang mau ditanyakan, Nak, lagi? Silakan. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian dulu untuk yang sesi pertama hari ini. Kita lanjut ke sesi kedua ya, untuk praktek ya. Saya akan kirimkan latihan ini tadi ke WA dan Anda kerjakan. Mengerjakannya ingat sesuai dengan aturan. Lakukan yang pertama pengaturan halaman sesuai dengan itu. Ya, sesuai dengan itu. Karena nanti ketika ujian itu yang paling utama. Saya bukan Anda selesai mengetik, bukan itu. Tapi perintah-perintahnya, karena itu yang kita butuhkan. Atur halamannya dulu sesuai dengan itu, panjang dan lebar kertasnya, lalu mulai mengetik. Ketik jangan lupa Anda simpan sebagian-sebagian. Satu paragraf simpan, satu paragraf simpan. Bahkan saya kalau biasanya di awal saya udah mengetikkan namanya. Karena seringkali ketika setelah selesai mengetik itu hilang dia, hang komputer kita. Nanti kita udah susah, nggak bisa. Kalau udah disimpan, kita tinggal panggil ulang, udah. Paling yang sedikit 2 baris belum selesai, ya saya tinggal lanjutkan yang 2 baris itu. Jadi ketik satu paragraf simpan, ketik satu paragraf lagi simpan gitu. Nyimpannya nggak usah repot karena Ctrl S aja kalau nggak mau mengklik sambil mengetik gitu, Ctrl S ya. Dan mengetiknya juga usahakan ketik 10 jari ya. Usahakanlah 8 lah atau 6 gitu paling minim ya. Jangan mengetik 11 jari ya. Oke ya, baik. Karena saya nggak bisa pantau Anda praktek di sana. Kalau di labor kan saya bisa betulkan kalau Anda kurang baik posisi duduknya, posisi tangannya, tapi ini kan kita Anda praktek sendiri. Saya hanya bisa sarankan Anda. Ya, oke ya, baik Nak. Semuanya ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu sesi yang pertama, kita lanjut sesi kedua. Selamat siang, selamat melanjutkan dengan prakteknya ya. Baik, silakan. Yang mau keluar boleh. Ya, kita langsung, saya akan kirimkan langsung ininya ya. Ke WA ya, di WA. Tolong pantau informasi di WA. Oke, silahkan boleh keluar semuanya. Ini saya matikan ya, itunya ya, Zoom-nya ya. Supaya nggak terlalu lama kita, oke baik.